gimana kejadiannya, anak lu nggak apa-apa kan kayak gitu. Nggak penting itu. Harusnya yang dilakuin adalah cuma kejadian model kayak gue, yang keluarga lu misalnya harus pergi duluan, ya semoga aja cerita gue bisa menguatkan lu pada. Oke, balik lagi sama gue Hangri di chapter Y kali ini. Seperti biasa kita akan lanjut ngomong mengenai pernikahan dan serba-serbinya. Jadi kita simak aja ya. Lo punya nggak pengalaman terberat dalam hidup gue? Ada, dan ini sebenarnya juga termasuk pengalaman terberat gue pada saat gue menikah. Intinya, gue kehilangan anak biologis pertama gue itu pada saat dia umur 7 bulan. Pada saat itu, karena kita sekeluarga tuh kena tsunami di Tanjung Lesung, atau biasanya dikenal sama tsunami Banten ya. Dan itu gue bukan kehilangan anak gue doang, tapi termasuk sekalian ibu gue juga, adik gue sama nenek gue juga gitu. Ya kalau ceritain persisnya bakal panjang banget lah ya maksudnya, dan itu intinya kan kejadian yang benar-benar tidak diduga gitu ya. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah lu bayangin kalau baru jadi orang tua untuk anak biologis pertama lu, dan lu kehilangan dia dalam waktu yang sangat-sangat singkat, cuma 7 bulan, dan dia baru bisa jalan udah gitu dia meninggal gitu. Terus yang benar-benar unexpectednya lagi adalah berbarengan sama anggota keluarga gue yang lain gitu. Pemikiran apa yang bikin lo kuat itu untuk ngejalanin pada saat itu gitu? Kalau gue sih kebetulan pada saat itu memang berpikirnya kalau masalah anak gue ngelihatnya cuma ini investasi akhirat gue. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan yang tidak punya dosa, jadi gue menganggapnya memang ya ini bener-bener investasi gue yang terbaik, salah satu yang terbaik gitu. Karena anak gue bener-bener masih suci banget kan gitu loh, masih umur segitu gitu. Jadi gue sebenarnya gue nggak terlalu bener-bener worry sebenarnya. Kalau gue yang agak worry tuh justru kayak nyokap gue atau kayak nenek gue atau mungkin adik gue gitu ya. Karena kan ya sudah berumur juga semuanya kan ya. Kita kan mikirnya kayak orang selamat nggak ya gitu. Paling itu aja sih kalau gue gitu. Cuma kalau gue sih memang pada saat itu di posisi yang sudah bisa menerima dan ngerti bahwa kita semua kan memang ujungnya bakal mati semua kan. Itu cuma masalah waktu aja gitu. Jadi memang pada saat itu kejadian, ya udah memang sudah legowo gitu. Cuma ada satu hal yang menarik yang mungkin gue bisa share. Sesuatu yang berhubungan sama nyokap gue. Pada saat itu gue pernah bilang sama nyokap, gue lupa ya, mungkin itu waktu gue kuliah kali ya. Gue bilang, kan sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Gue bilang, berarti kalau gue sayang sama bunda gitu ya, gue kan manggilnya bunda nih ya. Gue bilang, berarti itu juga gak boleh berlebihan. Kenapa? Karena itu gak baik. Nyokap gue nanya, kenapa itu gak baik? Dia bilang gitu kan. Karena kalau sayang berlebihan sama orang, ketika terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, which is itu kematian gitu ya, lu pasti akan sakit banget gitu. Jadi makanya waktu itu gue bilang, gue juga gak bisa sayang-sayang banget. Karena gue harus siapin ruang di hati gue untuk kecewa, dimana ketika lu misalnya berangkat duluan dibanding gue. Gitu sih, dan ternyata kebukti. Mungkin karena gue udah siap dengan mindset itu, dan akhirnya kejadian gitu kan. Setelah sekian tahun akhirnya kejadian beneran, dia duluan dibanding gue, ya gue udah siap. Itu kejadian tahun 2018. 18. Waktu lo berarti lagi liburan tahun baru? Ya, liburan tahun baru. Enggak, sebenarnya pulangnya sih nggak pas liburan sebelum tahun baru, liburan akhir tahun lah ya, tapi nggak sampai tahun baru. Tanggal 25 kalau nggak salah kita pulang. 25 atau 26 kita pulang. Desember. Oh, sebelum tahun baru malah. Sebelum tahun baru kita udah pulang. Waktu sebelum kejadian itu ya, ada nggak pesan atau apa gitu? Nah, yang cakep nih. Itu yang gue sayangkan. Gue nggak inget sama sekali dia pernah pesan apa. Pada saat itu gue nggak keinget kayak tanda-tanda apa, gue nggak ada inget sama sekali dia pernah ngomong something gitu. Karena kan biasanya kan orang kalau sebelum meninggal kan suka ada tanda-tanda ya, kayak dia ngomong kasih wejangan kayak apa kayak gitu ya. Ini nggak ada, Pak. Asli gue nggak ada sama sekali yang menunjukkan tanda-tanda dia mau pergi duluan atau gimana gitu. Itu nggak ada. Yang gue inget malah pokoknya di minggu itu antara gue sama nyokap tuh nggak terlalu banyak ngobrol. Karena lagi sibuk-sibuknya waktu itu. Gue lupa dia lagi ngapain. Pokoknya nyokap gue lagi ada acara apa, sibuk sendiri. Gue juga sibuk sendiri. Pas lagi udah nyampe di villa juga, kita gak terlalu banyak ngobrol lah pokoknya waktu itu. Gak ada momen yang gue inget dia ngomong something, itu gak ada. Yang gue tahu tuh cuma dia malah sempat ributnya tuh sama adik gue yang paling kecil. Mana kecil? Yang sama-sama meninggal. Ribut sepele, cuma kayak gara-gara adek gue tuh nggak mau berangkat duluan atau Ya, apalah, pokoknya iyalah gitu. Tapi nggak ada something yang kayak bener-bener crucial banget sampai atau mungkin marahnya meledak-ledak segala macam. Nggak ada, cuma kayak adek gue tuh pengen ikutnya sama bokap kalau nggak salah. Bokap kan datangnya sendiri, pakai mobil sendiri. Belakangan.
Bokap datangnya belakangan, naik mobil sendiri siang-siang. Nah, nyokap gue maksaan adik gue yang paling kecil ini berangkatnya bareng sama dia pagi-pagi hari Jumat. Dia nggak mau. Ya cuma gara-gara itu doang. Kan nggak ada something yang aneh. Nggak ada, udah. Itu kejadiannya malam ya? Malam hari Sabtu. Kondisinya pada mau masih tidur. pada main tuh, udah pada mau tidur. Udah mau tidur, udah habis makan. Ya ada beberapa yang masih di luar, tapi rata-rata semuanya udah masuk di kamar semua. Berarti kan itu ada 3 anak pada saat itu ya? Ada nggak sih trauma tentang ya mungkin laut atau apa gitu sekarang? Gua sedikit trauma, bukan laut, tapi sama suara kayak gemuruh gitu loh. Sampai sekarang? Enggak, waktu itu cuma mungkin berapa bulan lah gua agak nggak enak gitu ya kalau misalnya denger kayak geledek gitu-gitu. Karena suaranya mirip. Kayak Bukan suara kayak kereta gitu? enggak, bukan kayak kereta. Enggak. Lebih suara kayak helikopter, kayak suara geledek kayak gitu. Nah itu kalau sampai kayaknya, tapi kalau sekarang bini sama anak gue sih udah nggak terlalu sih ya. Cuma kalau dia agak lama traumanya. Kalau gue kan berapa bulan doang itu udah nggak. Kalau dia masih tahunan waktu itu, mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun baru hilang. Pantai ya? Apalagi ke pantai, males Sekarang? banget. Nah kalau sekarang mungkin udah mau kali ya ke pantai. Kalau dulu nggak tuh 2-3 pertama tuh nggak, 2-3 tahun pertama kayak nggak mau deh. Pokoknya nggak mau aja. Kalau gue kan 2-3 tahun abis itu udah naik kapal gue. Tapi cara lo untuk ngadepin trauma itu gimana biar bisa sembuh ke trauma? Sebenarnya nggak ada metode khusus ya. Cuma gue emang percaya ya, gue udah percaya aja bahwa memang ya kita ujung-ujungnya nanti emang sendiri-sendiri sih ya di akhirat gimana. Itu aja sih, karena masalah spiritualnya aja gue ngeliatnya kayak gitu aja. Jadinya ya kalau emang harus meninggal ya meninggal aja gitu, mau gimana gitu. Jadi emang nggak, jadi ya mungkin gara-gara itu udah apa ya, jadi istilahnya apa ya, mungkin pasrah kali ya. Karena udah pasrah jadinya ya trauma gue cukup berapa bulan aja, habis itu udah. Gue kalau denger geledek lagi apa segala macam udah nggak takut gue gitu. Naik pesawat doang beberapa kali gitu, pas awal-awal masih agak-agak takut. Cuma habis itu udah lewat gitu. Tapi waktu kejadian itu berarti villa lo persis di depan. Iya, jarak berapa ya? Paling 50 meter lah. Secepat apa itu kejadian itu? Dari gua denger ombaknya sampai villa kita kena ombaknya, sampai akhirnya dia runtuh si villanya dan airnya balik lagi ke laut, itu kira-kira sekitar 12 detik lah, 12 sampai 15 detik lah. Karena pada saat itu kejadiannya adalah gua nggak merem sama sekali. Gue full melek gitu, karena impactnya kan ada 2. Impact pertama gue masih melek, impact yang kedua itu yang gue sempet ngeblink mata gue karena villanya runtuh gitu. Ya gue kepisah sama keluarga gue dulu segala macam, akhirnya baru ketemu kayak gitu-gitu. Besok paginya baru nyari-nyari, ketemu lah nyokap gue, ketemu lah si adek gue, ketemu berapa hari kemudian baru ketemu anak gue segala macam. Ya kejadiannya sih cukup tragis lah ya kalau orang bilang, karena kan yang meninggal nggak satu ya, yang meninggal banyak. Tapi lo masih ingat gak pada saat itu gimana cara lo menyelamatkan diri itu gimana? Atau ada keajaiban apa gitu saat itu gitu? Keajaibannya sih tiap anggota keluarga kita ya itu punya keajaibannya masing-masing sih. Kalau dari gue sendiri, contoh aja ya, gue sama supir gue deh yang paling gampang. Intinya kalau gue itu gue jatuh berbarengan sama villa gue, cuma gue tuh nggak basah sama sekali badan gue gitu loh. Jadi waktu jatuh pokoknya gue kayak ditangkap sama si kayu-kayu, karena rumahnya kan dari kayu ya. Dari kayu-kayu begitu, gue ketimbun setengah meter lah ya. Cuma gue ketimbunnya nggak dalam keadaan gue tuh stuck gitu. Stuck maksudnya dalam arti yang gue nggak bisa ngeluarin tangan gue, ngeluarin kaki gue, nggak. Gue bisa, jadi gue akhirnya bisa keluar gitu ya. Cuma gue nggak basah gitu loh. Itu satu ya. Itu keajaiban gue sendiri, gue nggak ngerti bisa gitu. Nah yang kedua adalah supir gue. Nah kalau supir gue, dia ceritanya dengar gemuruh. Nah dia lagi mandi tuh. Dia lagi mandi. Untungnya baju gantinya dia ditaruh bagian dalam tuh. Jadi waktu gemuruh itu kena dia, itu atapnya tuh, atap kamar mandinya dia tuh sampai copot. Sampai hilang, bolong gitu. Tapi lucunya pintu sama si bangunan toiletnya gak runtuh. Terus dia ambil bajunya, dia cepet-cepet pakai bajunya dia. Pas dia keluar itu udah rata semua. Nah itu kejadiannya supir gue tuh. Benar-benar dia lebih aneh lagi, dia gak sama sekali kena impact apapun. Dia gak ketumpuk. Kalau gue kan masih ketumpuk ya. Ini dia gak ketumpuk sama sekali. Berarti kaget waktu keluar rata udah. Rata beneran kayak film kartun, tau gak lo? Itu dia ya. Nih satu lagi yang juga menarik. Om gue cerita waktu dia itu keseret ombak terus dia ke arah laut kan. Dia ngeliat dia tuh kayak mau menabrak karang gitu. Gede banget di depan dia. Dia pikir dia mati dong. Karena dia nabrak itu kencang banget, lagi lari kencang, dia nggak bisa respon apa-apa, dia nggak bisa gerakin badannya dia kan. Udah gitu
pas udah deket si karangnya, tiba-tiba ada kayak kanal, dia turun ke bawah gitu. Kayak ngelewatin si terumbu karangnya dari bawah. Jadi ada kayak kanalnya gitu. Terus baru dia keluar, udah di laut. Lepas dan bermalam di laut lepas itu sendiri. Cuma pegangan sama batang pohon. Batang pohon yang gede gitu ya. Berapa lama tuh? Dari malam. Semalam. Semalaman. Dari jam 10 kejadian beres kan itu sekitar jam 10 ya. Jam 10 sampai baru jam 8 pagi baru diketemuin warga. Itu juga karena dia berenang ke pantai. Itu karena dia di tengah laut. Nah terus dia bilang sama gue, lu tau gak yang anehnya tuh dari cerita ini apa deh? Gue nih posisinya tuh di dalam air nih, bukan di atas air kayak kita lagi main prosotan di PIM gitu. Bukan. Jadi gue di dalam air. Pertanyaan gue kan gak pakai goggle. Kok gue bisa lihat itu depan ada karang? Kan gelap, lampu mati semua, cuma ada bulan doang. Dan itu kan pasir, lu lihat sendiri kan. Itu yang dibawa sama ombak itu tuh warnanya udah hitam kuning semua. Jadi pasir. Gimana caranya gue bisa lihat di dalam air? Ini karena ini air, gue di dalam air. Sampai gue bisa lihat si karang, terus kan tadi gue masuk kanal kan. Yang gue ceritain itu gue di dalam air. Kok gue bisa lihat? Pertanyaan gue. Aneh gak? Gue bisa lihat, gue gak pakai goggle, dan itu banyak pasir. Lu tahu kan semuanya kan, karena keluarga gue semuanya yang hidup gitu ya, itu semuanya pasir di mana-mana. Masuk kuping, ada yang nempel di darahnya mereka kan ada yang berdarah juga kan, itu nempel pasir, semua pasir, di mana-mana pasir gitu loh. Kok dia bisa lihat? Gimana cara buka mata gitu? Nah itulah kira-kira. Tapi kalau ada luka atau apa? Gak ada. Basah aja gak kena ya? Basah aja enggak. Tapi pas setelah itu kejadian nih, akhirnya udah mulai surut gitu ya. Orang pertama yang gue temuin tuh siapa? Pas udah surut, pokoknya yang pertama gue lihat itu bokap sama adik gue waktu itu. Terus dia yang bantuin anak gue, karena ada deket gue kan, kakinya nyangkut. Nah dia bantuin anak gue yang nomor 2 itu untuk keluar dulu. Terus begitu baru kita gabung sama ada ketemu om gue segala macem, baru kita lari. Nah cuma waktu kita lari sama kubu bokap gue sama adik gue tuh kita larinya ke atas ke bukit. Beda jalur sama bini gue sama sepupu-sepupu gue yang lain sama tante gue. Itu mereka tuh jalannya ngusulin jalan keluar, jalan raya gitu. Nah kita tuh naik bukit ke atas, kepisah tuh di situ. Setahu gue ya, itu kan pada saat itu kondisi istrinya juga lagi hamil ya. Iya. Tapi gue mau tahu deh, kalau misalnya yang tadi abis kejadian itu mencari itu jauh banget gak sih, kayak satu di mana ketemu di mana gitu, atau lo villa itu lantai berapa lantai? 2 lantai. Lo di lantai kedua. Mencari jauh gak? Nggak terlalu. Yang om gue jauh ya, sama ada sepupu gue jauh. Nyokap gue ketemu juga jauh pak. Nyokap gue ketemunya paling jauh nyokap gue. Oh gitu. Ketemunya agak jauh tuh. Gue sampai bingung gue, jauh banget bisa kedampar di situ. Jauh banget. Tapi sorry, lo sama adek lo itu ketemunya setelah kejadian atau nunggu berapa hari baru ketemu? Setelah kejadian, besok paginya. Oh langsung ketemu? Langsung besok paginya gue ketemu dia dulu. Yang nemuin warga? Iya warga yang nemuin, terus kan identifikasi kan. Coba saya lihat pak gitu, pas lihat, oh ya nih, ini adik saya. Terus ini ada lagi pak, coba lihat di sebelah sana gitu. Pas gue lihat, oh ya udah, ini nih juga nih. Jadi mereka biasanya nemuin, terus gitu, yang ngasih tahu sama anggota keluarga yang lagi nyari keluarganya, biasanya gitu. Jadi mereka udah matok-matokin lah gitu, kayak nyari siapa pak? Ini anak laki gitu, tingginya segini. Oh kayaknya yang itu tuh pak, coba lihat dulu gitu. Ya gue kesana lihat, oh iya benar nih, satu tolong dong bawa. Taruh mana pak? Nih ya, mobilnya udah ada gitu. Berarti semua anggota keluarga lo ditemuin pada hari itu juga sama? Enggak. Oh beda-beda? Beda-beda. Ada yang belum ketemu di hari pertama? Pokoknya di hari pertama gue ketemu nyokap sama adik gue kan. Hari kedua gue gak ketemu siapa-siapa. Hari ketiga ketemu si anak gue dulu. Terus baru hari besokannya ketemu nenek gue. Nah terus ada tante gue juga sebenarnya tuh. Sampai sekarang gak ketemu. Oh gitu? Iya. Tapi ini maaf ya sebelumnya. Tapi setelah ditemukan adik lo, menyokap lo, itu lo sendiri yang konfirmasi ke sana untuk ngeliat jasadnya? Ya emang nyari gue. Lo sendiri sama bokap sama adik? Gue nyarinya sama sepupu ipar gue. Itu punya sepupu. Nah dia datang dari Jakarta bawa mobil. Gue bareng sama dia. Dia bawa mobil pick up. Nah gue naik sama dia nyari. Oke, setelah kejadian itu berarti lo masih nginep di sana dulu? Atau langsung ke Jakarta? Enggak, gue langsung ke Jakarta. Maghrib, jadi hari Sabtu kan kejadian, Sabtu malam ya. Minggu pagi ketemu adik gue sama nyokap, langsung dibawa sorenya, pulang. Tapi gini, berarti kan waktu pada saat nyokap dan adik lo ketemu nih, hal yang pertama lo pikirin apa? Gue cuma nangis waktu gue ketemu nyokap gue. Gue ketemu anak gue ketemu adik gue, ketemu nenek gue, gak nangis gue. Gue ketemu nyokap gue doang nangis sekali. Ya karena gue deketnya sama nyokap, gimana? Gue di mobil ya gue nangis senggukan. Udah tapi habis itu udah ketemu teman-teman gue pas di rumah duka itu kan, makanya gue nggak ada nangis-nangisnya lagi.
malah gue cerita-cerita aja kan. Nah ya Nah itu pokoknya gue nangis di situ aja pas di mobil pas gue bawa dia. Karena waktu gue bawa itu tuh kalau nggak salah kan nggak muat ya, karena pick upnya itu kayaknya kurang gede karena nyokap gue gede, adek gue juga gede ya kan, nggak muat bos. Akhirnya jadi kayak kalau nggak salah kaki nyokap gue atau kepala nyokap gue tuh di sini, di paha gue. Waktu pas gue bawa dia dari situ kan kita bawa dulu ke puskesmas tadinya kan. Checkpointnya tuh di puskesmas dulu, bawa ke puskesmas. Nah, itu tuh selama perjalanan dari villa ke puskesmas itu kan lumayan lah, berapa kilo tuh, jauh lah pokoknya 5 kilo lebih kayaknya. Itu di paha gue lupa antara kaki atau kepalanya. Nah itu di situ gue nangis di situ. Ya karena gimana ya, aneh banget rasanya, tau gak sih lu, kayak ya nyokap pergi duluan, cuma ya keadaannya bukan keadaan yang normal ya gitu, karena kan kita taunya kalau meninggal kayak pengennya kan yang normal-normal aja gitu kan. Jadi di situ ya agak aneh aja gitu, kayak beneran kejadian nih dia duluan nih dibanding gua nih. Di situ ya susah dijelasin sih ya gitu ya. Gue cuma bersyukurnya gue udah punya mindset yang tadi gue bilang itu. Jadi ya gue nangis, gue sedih banget pada saat itu. Habis itu udah. Sebenarnya gue mau nanya yang tadi, tapi udah lo ngomongin ya. Kan waktu nyokap lo meninggal dibawa ke rumah duka kan, gue juga datang ke sana gitu kan. Dan gue ngeliat lo di pemikiran gue itu kan lo lagi kacau banget gitu. Tapi ternyata pas gue datang lo masih nyambut teman-teman lo, masih bisa, dia gue nggak tahu ya sih pada situ ada yang nanya gimana kejadian atau enggak, tapi buat gue itu nggak, pada saat itu menurut gue pribadi itu nggak perlu ya untuk gue biasanya nggak tanyain pas pada saat kan itu. kalau nanya kayak gitu. Jadi gue kan gak nanya tentang itu, tapi gue lihat pada saat itu lo ada yang lo berapa yang lo ceritain gitu. Iya. Nah gue tuh pengen tahu gitu, dia itu kan pasti trauma, iya lo kaget banget juga iya gitu, tapi lo masih bisa untuk ceritain kejadian itu tuh. Hal apa yang bisa ngebikin lo kuat gitu untuk ya udah gue ceritain. Nah itu juga gue kurang tahu ya, maksudnya kenapa gue bisa ya kuat gitu ya maksudnya. Karena mungkin buat lo pada yang nonton juga biar ngerti juga bahwa kalau ada kejadian kayak gitu, emang secara etisnya itu biasanya orang nggak nanya kejadiannya gimana segala macem. Baru mau nginget aja udah orang udah nangis. Kayak bini gue aja nangis, mau nginget aja nangis. Tapi dia baru kehilangan anaknya sendiri kan, bernangis gitu loh. Semuanya kalau ada yang nanya, gak usah nanya datang, nanya di medsos aja, itu keselnya setengah mampus gitu loh. Udah bener-bener kesel banget kalau ditanya gimana kejadiannya, ditanya anak lu nggak apa-apa kan kayak gitu. Nggak penting itu. Harusnya yang dilakuin adalah cuma gue doain yang terbaik buat lo kalau ada apa-apa kasih tahu gue, insya Allah gue bisa bantu. Yang dibutuhin tuh cuma itu doang sebenarnya. Nggak ada tanya-tanya, nggak ada itu sebenarnya. Harusnya tuh nggak begitu gitu kan. Makanya karena sepupu gue tuh pada kesel banget tuh, sepupu gue, bini gue tuh pada kesel banget ditanya-tanya. Anak gue pun kesel gitu loh. Gimana kejadiannya gitu, kok bisa lepas anaknya, kok bisa lepas adiknya gitu. Nah, adiknya kan gitu. Itu kesel banget gitu. Nah, sedangkan pada saat itu posisi gue mungkin emang karena gue udah siap secara mindset gue ya gitu ya, mungkin ya gue ada kelebihan di situ dibanding yang lain. Jadinya memang jujur waktu itu sebenarnya yang gue inget ya, teman gue gak ada yang nanya, Cak. Anak-anak tuh gak ada yang nanya, cuma lu aman kan, lu nggak apa kan Ri gitu, paling cuma gitu doang. Cuma gitu nggak tahu gimana ya gue cerita aja gitu. Nah karena gue kan mungkin kebetulan orangnya tuh demen cerita ya. Iya. Jadi kayak gue kalau nggak cerita tuh kayaknya bukan gue gitu, kayak gue tuh justru malah nge-grunge di sini gitu. Ya udah gue cerita aja, gue cerita lah ke sini. Ada yang baru datang belum denger, dia nggak nanya sih, akhirnya gue cerita lagi ulang, gue cerita aja gitu. Ya gue nggak tahu ya, mungkin emang gue nggak punya alasan lain sih selain yang tadi ya, selain gue udah punya mindset tadi ya bahwa orang bakal meninggal. Gue udah siapin kalau nyokap gue meninggal duluan gue gimana, kayak gitu sebenarnya nggak ada jawaban lain sih. Cuma memang orang sekitar gue merasakan itu, maksudnya perbedaan antara respon gue dan respon keluarga gue yang lain gitu. Kalau emang gue kayaknya lebih kuat gitu kan, om gue, tante gue, terus siapa namanya ya, yang lain juga emang malah ngeliat gue aneh gitu, lu murung aja kagak gitu kan. Gue juga bingung, gue bilang ya nggak tahu gimana ya. Terus mungkin gue juga ngerasanya gue tuh punya tugas pada saat itu yang dikasih sama Allah gitu ya, untuk nyari anggota keluarga gue. Karena gue pada saat itu kan yang gue bilang tadi, gue nggak ada lecet, nggak ada segala macam kan. Gue dibandingin sama anggota keluarga gue yang lain, itu gue yang paling prima kondisinya pada saat itu. Karena kalau yang lain pasti ada kejadian yang ininya lecet lah, yang perlu apalah segala macam gitu. Nah gue enggak gitu.
Termasuk si supir gua. Malah kalau supir gua tuh nggak pulang Pak di hari itu. Dia malah nyari. Kalau gua kan pulang. H+1 gua pulang kan bawa. Oh, supir lo stay di sana ya? Supir gua stay di sana. Karena emang kebetulan dia juga malah dia sebenarnya justru lebih prima lagi dari gua, nggak ada nyangkut-nyangkutnya kan begitu. Lo nggak ketahui Nah, kejadian? iya malah kayak gitu. Jadi ya memang kita berdua tuh diposisikan seperti itu gitu. Kalau yang lain nggak kecapean. Om gua capek, terus udah gitu pada lecet-lecet segala macem. Kalau misalnya dia nggak ada lecet kayak bokap gua ada lecet cuma sedikit, cuma dia harus karena dia udah tua kan capek. Om gua nggak terlalu parah banget tapi istrinya parah. Yang lain anaknya parah gitu-gitu. Jadi emang mungkin gue fokusnya emang ngumpulin keluarga gue dulu aja pada saat itu gitu. Jadi emang ya emosinya itu gue tekan aja gitu kali ya dari situ. Gitu sih. Tapi pada situ berarti habis tuh ya? Bangunan habis semua rata. Mobil kita juga 7 mobil udah pada rusak semua. 7-7-nya hancur ya? Rusak semua. Kerendam jadi ya mesinnya harus dikeluarin dulu air apa segala macam gitu. Turun mesin. Oke jadi segitu dulu di video kali ini. Kesimpulannya lu harus mempersiapkan sesuatu yang terburuk karena makin bertambahnya umur kita nggak tahu kejadian di depan akan kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada kejadian model kayak gua yang keluarga lu misalnya harus pergi duluan ya semoga aja cerita gue bisa menguatkan lu pada dan semoga aja juga kejadian itu nggak terjadi sama keluarga lo ya gitu. Maksudnya ya kalau meninggal jangan sampai kejadiannya bencana gitu loh. Oke semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lu ada yang mau ditanya silahkan komen ya.